Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ibnu Haitam, jumpa lagi dengan Miss Aila. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pelajaran bahasa Indonesia tentang menulis huruf tegak bersambung. Di video kali ini Miss Aila akan menjelaskan aturan-aturan yang harus diperhatikan dalam penulisan huruf tegak bersambung. Apa saja ya? Baik, kita simak video penjelasan dari Miss Aila berikut ini. Check it out! Menulis tegak bersambung adalah menulis huruf yang saling bersambung. Menulis tegak bersambung disebut juga menulis halus. Nah, di video kali ini kita akan belajar aturan-aturan penulisan huruf tegak bersambung yang harus kita perhatikan. Yang pertama tentang huruf kapital, kedua tentang tanda titik, dan yang ketiga adalah tentang kalimat tanya. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan huruf kapital. Aturan penggunaan huruf kapital yang pertama kita harus gunakan adalah di awal kalimat, huruf awal kalimat. Contohnya saja, perhatikan. Taman itu sangat indah. Nah, di sini huruf di awal kalimat itu adalah huruf T. Maka huruf T harus ditulis menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital juga digunakan untuk awalan nama hari. Contohnya saja di kalimat ini, upacara bendera di hari Senin. Perhatikan, selain huruf U sebagai awalan kalimat, tapi juga ada nama hari. Nah, nama hari kita harus menggunakan huruf kapital di awalannya, yaitu hari Senin. Karena S adalah huruf awal di nama hari, maka kita menulisnya menggunakan huruf kapital. Walaupun Senin di sini adanya di belakang, tapi tetap harus menggunakan huruf kapital. Oke, selanjutnya adalah penulisan nama awalan bulan. Contohnya saja di kalimat ini, ulang tahunku di bulan Oktober. Nah, karena ada nama bulan, maka awalan hurufnya untuk nama bulan kita harus tulis menggunakan huruf kapital, yaitu O. Di sini kita tulis sebagai huruf kapital. Dan yang harus kita perhatikan, penggunaan huruf kapital juga digunakan untuk awalan huruf nama diri. Contohnya dalam kalimat ini, teman baru kami bernama Mita. Kalian lihat ada nama diri atau nama orang, yaitu Mita. Mita diawali huruf M, maka M harus ditulis menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, kita akan belajar penggunaan tanda titik. Tanda titik ini ditulis pada akhir kalimat. Selanjutnya, ketika ada tanda titik, artinya kita harus berhenti lebih lama, baru kemudian melanjutkan kalimat selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, Miss Aila berikan contoh kalimatnya. Nah, berikut adalah contoh kalimatnya. Ada dua tanda titik yang mengakhiri dua kalimat. Ketika membaca kalimat yang diakhiri tanda titik, ingat kita harus berhenti lebih lama. Cara pembacaan yang benar adalah seperti ini. Taman itu sangat indah. Banyak pohon yang hijau dan bunga. Tanda titik disimbolkan di Miss Aila ini
tanda titik merah ya. Jadi ketika ada tanda titik, kalian harus berhenti lebih lama. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kalimat tanya. Apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang ditulis atau diucapkan untuk menanyakan sesuatu. Kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya di akhir kalimat. Dan kalian bisa lihat simbol dari tanda tanya yang Miss Aila berikan tanda merah. Nah, kata tanya dapat kita ingat sebagai singkatannya yaitu Asik Mediba. Sekali lagi, Asik Mediba. Itu adalah singkatan dari kata tanya. Apa itu Asik Mediba? Asik Mediba adalah apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, bagaimana. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, berikut Miss Aila akan sampaikan kalimat tanya dan fungsinya. Yang pertama kita bahas adalah kata tanya apa. Ketika kita menggunakan kata apa, itu adalah untuk menanyakan benda. Contoh kalimatnya adalah apa saja yang dapat kamu temukan di kelas. Selanjutnya, siapa? Siapa ini digunakan untuk menanyakan orang. Contoh kalimat tanyanya adalah siapa nama adikku? Kata tanya berikutnya adalah kapan. Kata tanya ini berfungsi untuk menanyakan waktu. Contohnya adalah di dalam kalimat ini, kapan kamu akan pergi berlibur? Kata tanya selanjutnya adalah mengapa. Mengapa ini digunakan ketika kita ingin menanyakan sebab atau alasan. Contohnya saja, mengapa Aldo tidak masuk sekolah? Nah, itu digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Kita lanjut ke kata tanya selanjutnya yaitu di mana. Di mana digunakan ketika kita untuk menanyakan tempat. Contohnya saja dalam kalimat ini, di mana kamu menemukan dompet ini? Jawabannya pasti suatu tempat, menunjukkan suatu tempat. Dan kata tanya yang terakhir adalah bagaimana. Kita menggunakan kata tanya bagaimana untuk menanyakan cara atau keadaan. Contohnya, ketika kita ingin menanyakan keadaan seseorang, bagaimana kabar kalian? Lanjut, ketika kita ingin menanyakan cara, kita bisa menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana cara membuat donat? Maka jawabannya adalah cara-cara membuat donat. Cukup sekian penjelasan dari Miss Aila. Jadi kita akan lanjutkan lagi di materi selanjutnya. Jika ada pertanyaan atau yang masih kurang jelas atau kurang paham, kalian bisa langsung tanyakan ke Miss Aila ya. Terima kasih teman-teman Ibnu Haitam sudah memperhatikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Ibnu Haitam. May Allah always bless you. Jaga kesehatan kalian selalu ya. Bye.